Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan perkuliahan secara daring. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Tuti Nuriyati selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Sri Wahyuni dan teman saya Edi Sopyan dan Lucy Dwi Putri akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Problema Pendidikan Islam dalam Dinamika Masyarakat. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Lucy Dwi Putri. Kepada teman kami Lucy Dwi Putri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Lucy Dwi Putri akan membahas bagian A dan B, yaitu yang pertama bagian A, hakikat pendidikan Islam. Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh kompetensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, maupun menumbuh sumburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya mengembangkan individu seutuhnya. Maka sudah sewajarnya untuk memahami hakikat pendidikan Islam yang bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut Islam. Selanjutnya bagian B, yaitu problematika pendidikan Islam. Problematika pendidikan Islam adalah permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan, kesenjangan-kesenjangan yang menjadi halangan yang ada dalam sebuah proses pendidikan agama Islam, baik sebagai sebuah disiplin ilmu, institusi maupun jalan hidup, yang menjadi sebuah tantangan bagi setiap manusia muslim untuk menjadi jalan keluar atau solusinya, dan peralatan yang mendukung aspek pembelajaran dan pendidikan. Demikian penjelasan dari saya terkait hakikat pendidikan Islam dan problematika pendidikan Islam. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Lucy Dwi Putri, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami Edi Sopyan. Kepada Edi Sopyan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini akan saya melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu berkenaan dengan problematika pendidikan Islam di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama dan telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya bahwa di dalam pendidikan terdapat 3 ruang lingkup problematika pendidikan. Yang pertama itu di sekolah, kemudian di rumah, dan di masyarakat. Nah, di sekolah sendiri ada setidaknya 3 problematika atau masalah yang sering terjadi. Yang pertama itu peserta didik pendidikan agama Islam hanya formalitas nilai pelajaran, ritual ibadah, dan doa-doa. Artinya di sini pendidikan yang ditempuh hanya untuk mendapatkan ijazah. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama itu adalah mengajarkan penerapan nilai-nilai praktik agama Islam, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dan menekankan nilai-nilai agama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kualitas pendidik yang kurang maksimal. Ini problematika yang sering terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu dengan meningkatkan kualitas diri, dengan terus mengembangkan potensi yang ada, yang dimiliki, dengan secara berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik agama di lingkungan masyarakat, sehingga benar-benar menjadi pendidik yang sebenarnya yang meladani atau menerapkan sistem pendidikan yang
ajarkan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga itu adalah manajemen kurikulum. Ini permasalahan yang bersifat umum di setiap sekolah, terkadang memiliki problematika berkenaan dengan manajemen kurikulum. Nah, adapun upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membentuk lingkungan sekolah yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan dengan didukung sarana-prasarana yang memadai dan ditopang oleh kekuatan ekonomi yang baik. Itu tadi problematika pendidikan Islam di sekolah, kemudian beserta cara mengatasinya. Kemudian kita lanjut kepada problematika di lingkungan keluarga, di mana masalah yang paling umum terjadi di sini seperti penerapan ajaran agama yang masih kurang maksimal. Terutama ini yang diberlakukan atau yang terjadi kepada anak. Nah, bagaimana caranya? Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah dan lingkungan masyarakat, terutama dalam penerapan praktik nilai-nilai agama Islam. Nah, bagaimana orang tua harus berperan secara proaktif untuk membantu atau membimbing anaknya, membantu dalam sistem pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah problematika pendidikan Islam di lingkungan masyarakat. Nah, paling tidak ada satu contoh yang bisa kita ambil, masalahnya adalah kurangnya kesadaran menjalankan ajaran agama dan peran setiap individu dengan baik. Nah, ini adalah permasalahan umum di mana setiap individu memiliki ataupun rendahnya kesadaran terhadap penerapan ajaran-ajaran pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memaksimalkan peran masjid, yaitu masjid sebagai pusat pendidikan memberikan kajian tentang ajaran agama. Kemudian peran dan tanggung jawab manusia yang harus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, dengan kata lain, di dalam kehidupan sosial kita harus saling membantu, saling mengingatkan, dan saling memberi edukasi terhadap sesama untuk meminimalisir problematika yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi ada 3 ruang lingkup problematika pendidikan agama Islam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin kembali jalannya diskusi. Sekian, terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi makalah kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.